أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mungkin ini pemberitahuan insyaallah untuk malam niki tidak kita buka kajian akidah. Insyaallah malam ini kita sedikit mudzakarah mengenai bulan Rajab nih. Mumpung saat sekarang ini kita berada di bulan Rajab, maka sedikit banyak mungkin kita tahu hal-hal yang berkaitan tentang bulan ini dan apa amalan-amalan yang perlu kita buat di bulan mulia ini, sehingga kita masuk bulan ini semakin banyak kebaikan-kebaikan kita tambah dan semakin banyak juga pengetahuan kita tentang bulan yang mulia ini. Insyaallah nggih. Mumpung kita berada di bulan Rajab niki, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala niki masih kita diberikan oleh Allah kesempatan umur untuk kembali berjumpa dengan bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita mungkin dulu atau kemarin masih bersama kita. Tahun kemarin di bulan Rajab juga bersama kita, tapi di bulan Rajab kali ini sudah tidak bersama kita, sudah berangkat duluan meninggalkan kita. Maknanya beliau-beliau sudah enggak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal hasanah kebaikan dan untuk menistighfari waktu-waktu yang telah terlewat, mungkin dengan kelalaian atau dengan kemaksiatan. Nah, kita ini alhamdulillah masih Allah berikan umur, masih Allah berikan kesempatan di bulan yang mulia ini, maka kita bersyukur kepada Allah, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Maka kita sekarang masih diberikan kesempatan umur oleh Allah, bahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan bulan ini, manfaatkan. Jangan salah gunakan waktu-waktu kita, gunakan sebaik-baiknya untuk perbanyak bekal kita menghadap kehidupan yang kekal nanti selepas kematian kita di dunia ini. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Taubah, yang sering kita dengar niki disampaikan para ulama-ulama kita di acara Isra, kadang di acara Maulid, dan khusus untuk ayat ini juga yang bacakan, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan yang Allah jadikan di saat Allah menciptakan alam semesta ini. Dan dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bulan apa saja itu. Nabi sabdakan salasun mutawalliyat,
3 bulan yang bergandengan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Ini yang bergandengan. Ada yang sendiri, yaitu bulan yang sekarang kita berada ini, yaitu bulan Rajab, termasuk bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah kafir terdahulu, mereka sangat memuliakan ini bulan walaupun mereka kafir. Mereka duakan Allah, mereka syirikkan Allah. Dia yakini adanya Allah tapi dia syirikkan Allah. Ketika masuk bulan ini, keyakinan mereka itu luar biasa. Mereka tidak mau melakukan hal-hal buruk di bulan seperti ini, bulan-bulan Muharram seperti ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Rajab yang biasa mereka melakukan peperangan, pertumpahan darah, mereka stop, tidak buat. Yang mereka biasanya melakukan perampokan dan sebagainya berupa kejahatan, mereka tidak lakukan. Mereka sepikan itu dari perbuatan-perbuatan itu di bulan yang mulia tersebut. Maka kita tentunya orang-orang yang mengaku betul-betul beriman kepada Allah lebih sangat untuk menjaga kemuliaan bulan ini. Orang kafir saja dulu menjaga, walaupun mereka ingkar kepada Allah, tapi mereka tahu kemuliaan bulan ini. Maka kita sebagai mukmin muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar-benar beriman, tentunya juga lebih menjaga kemuliaan bulan ini dengan cara jangan kita sentuh apapun bentuk kemaksiatan di bulan ini. Kalau dulu orang tidak berperang, kalau kita jangan sampai kita menyentuh apapun bentuk kemaksiatan, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya. Kita usahakan jaga diri kita, pelihara diri kita, pikiran kita, hati kita, lisan kita, pandangan kita, usaha untuk memuliakan bulan yang mulia ini. Ada sebuah kaul ulama, beliau mengatakan muliakan iz Rajaba taral ajaba, katanya. Muliakan, agungkan bulan Rajab ini, jangan sentuh maksiat di sana, perbanyak amal soleh, taro ajaba, nanti kamu akan melihat keajaiban-keajaiban yang Allah akan berikan kepada kamu. Kalau betul-betul kita jaga dari awal kemarin tanggal 1 Rajab itu, kita betul-betul jaga diri, tidak sentuh maksiat, sekuat kita, tahan nafsu kita, kemudian kita sibukkan dengan amal kebaikan apapun bentuknya, insya Allah nanti Allah akan beri kita hal-hal yang ajib. Ini kata ulama, Isyrazaba tarol ajaba, muliakan, agungkan, maknanya perbanyak amal, jaga diri maksiat di bulan ini, maka nanti Allah akan berikan kamu hal-hal yang ajib di bulan ini. Ini banyak ulama-ulama yang telah mendapat pengalaman rohaniyah yang Allah lihatkan pada mereka tatkala mereka betul-betul menjaga kehormatan bulan ini. Karena bulan ini dimuliakan, perkara yang dimuliakan oleh Allah kok kita muliakan, tentu nanti Allah akan beri kita sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang kurang memperhatikannya. Insyaallah ya. Niki kita sudah masuk ke hari keberapa niki? Hari ke-7 atau ke-8 niki. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini banyak terjadi hal-hal besar yang perlu juga kita ketahui sehingga kita ngerti apa saja yang pernah terjadi dalam Islam, dalam dunia ini juga pada bulan yang mulia ini. Pertama yang sama-sama kita ketahui, pada bulan inilah yang mulia kekasih kita Baginda Muhammad Mustafa SAW diberikan satu mukjizat yang amat sangat luar biasanya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab beliau di-mi'rajkan. Apa itu Isra? Isra perjalanan beliau dari Mekah, Masjidil Haram, menuju ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj perjalanan beliau
dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa namanya. Mustawa itu apa? Di atasnya langit ketujuh dan di atasnya Sidratul Muntaha. Jadi Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj melewati 3 alam kata para ulama. Ada namanya alam Nasud. Nasud ini alam manusia, sudah alam manusia dari Mekah ke Palestina itu. Alam Nasud, kemanusiaan. Kemudian melewati namanya alam Malakut. Alam Malakut itu apa? Alamnya gaib, alamnya para malaikat. Yaitu alam malaikat itu apa? Yang berada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu diisi malaikat semua itu. Nah itu Nabi lewati juga. Dan yang terakhir beliau memasuki namanya alam Lahud atau alam Jabarut, alam ketuhanan yang tidak pernah ada sampai sana siapapun kecuali hanya beliau. Jibril yang kita ketahui malaikat yang luar biasa, amirnya, pimpinannya para malaikat, nggak bisa sampai ke sana. Dia katakan, hai Muhammad, aku sudah nggak bisa menghantarmu sampai batasan ini sudah. Kalau aku sampai 1 senti saja melebihi ini tempat, seluruh tubuhku akan terbakar. Nggak bisa, nggak ada yang pernah bisa sampai sini kecuali hanya engkau, karena engkau orang pilihan Allah, kekasih Allah. Hanya Nabi kita saja yang sampai pernah, yang makhluk sampai ke sana. Ini Isra dan Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab. Kenapa Nabi disrokan? Di antara sebabnya untuk menghibur beliau, karena beliau itu berada dalam kesedihan, gundah gulana, karena pada tahun itu bertepatan tahun disebut oleh para ulama sirah Amul Hazan namanya, hari kesedihan. Di saat Nabi itu banyak hambatan ketika perang itu, butuh orang-orang yang memberi support, bantuan kepada beliau. Nah ada yang korban habis-habisan bantu beliau, istri beliau sama pamannya Abu Thalib, sama istrinya Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang habis-habisan bantu dengan pikir tenaga sampai wafat. Kedua-duanya wafat di tahun yang saat Nabi, orang yang beri semangat dalam berjuang itu meninggal. Ya Nabi itu ya namanya Nabi juga kan manusia, punya sifat-sifat basyariah, sedih, sehingga beliau kalau di Mekah ini sudah susah maka beliau coba medan dakwah yang lain. Jadi boleh kita itu misal kita berada di satu tempat yang kurang respon dengan apa yang kita usahakan, kalau kurang respon bisa kita pindah ke tempat yang lain sebagaimana Nabi. Jangan diam, termasuk kita itu kurang menghargai diri kita itu, kita berada di tempat yang di sana kita kurang dihargai. Jangan seperti itu. Kita sudah usaha buat kebaikan kok nggak dihargai, ya pindah saja. Nabi di sana di Mekah buat usaha aja tidak mau, beliau hijrah ke Taif. Jadi seperti itu. Bukan karena bosan, bukan apa, karena masih ada kita cari orang-orang yang mau. Kalau di sini sudah kamu ya kita cari yang lain, begitu mau modelnya. Ini diajarkan Nabi, bukan karena nggak suka atau apa, karena masih banyak hamba-hamba Allah yang perlu kita ajak lagi yang lain, yang selain yang ada di tempat kita atau di mana. Tapi selepas sungguh-sungguh dulu, mati-matian sungguh-sungguh, kalau tetap aja tambah kita ajak tambah keras, tambah ngelawan, cari medan yang lain. Nabi hijrah ke Taif berharap ada yang bantu, tetapi selama 10 hari 10 malam sama juga. Malah dahsyat lagi di sana, beliau dilempar. Yang akhirnya ya kisah Isra dan Mi'raj ini ya penghibur gundah gulana Nabi, kesedihan Nabi, ditinggal mati oleh kedua pejuang-pejuang beliau, pembantu beliau. Kemudian juga sampai ke Taif dilempari lagi sampai berdarah. Maka beliau balik ke Mekah. Di hadapan Ka'bah beliau merenung sedih. Datanglah Jibril menghibur beliau. Hai Muhammad, kekasih Allah, siapkan dirimu, malam nanti kamu akan dipanggil langsung menghadap kepada Allah. Maka Isra dan Mi'raj itu diberikan oleh Nabi tatkala Nabi berada dalam keadaan betul-betul
kepayahan dalam memperjuangkan agama. Maka kita apapun bentuk perjuangan yang kita buat, mungkin juga dalam urusan dunia, kalau sudah payah kita usaha gini, jangan, tetap aja buat, kemudian jangan maksiat dalam perkara tersebut, insya Allah akan datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu datang tatkala betul-betul kita sudah jalan itu kayak buntu, sudah baru datang. Tetapi di saat itu kita sabar dan istiqomah dalam berjuang juga seperti itu. Nabi selepas itu balik lagi ke Mekah, baru Allah berikan pertolongan, diangkat oleh Allah dan diberikan perintah sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejadian yang besar terjadi di bulan ini, yaitu pertolongan Allah berupa kemenangan yang Allah berikan kepada para sahabat tatkala terjadi perang perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang melawan raja besar, Raja Romawi. Pasukan musuh itu ratusan ribu jumlahnya. Ratusan ribu itu berapa? 1000 aja itu banyak. Ini ratusan jumlahnya 30 ribu. 30 ribu melawan ratusan ribu. Secara akal kan susah menang udah ini, tapi dimenangkan oleh Allah. Karena di sana sahabat betul-betul memohon sangat kepada Allah dan habis-habisan dalam berkorban. Maka diceritakan di sanalah Abu Bakar itu menghabiskan semua hartanya untuk membantu perjuangan sahabat yang berangkat di Tabuk itu. Sampai ditanya oleh Nabi, Abu Bakar, apa yang kau siapkan untuk keluargamu? Kok semuanya kau impakkan? Ya Rasulullah, enggak ada aku siapkan. Yang aku siapkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi semua hartanya enggak ada sisa, habis di rumah itu diimpakkan untuk perjuangan ketika perang Tabuk itu. Umar mengimpakkan setengah hartanya. Abdullah bin sahabat Utsman juga begitu, seperempat hartanya. Dan Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat kaya semua mengimpakkan, menghabiskan semua hartanya. Dan mereka habiskan itu untuk perjuangan agama Allah lillahi ta'ala. Pada akhirnya juga Allah berikan putuhat, kemenangan melawan 100.000 musuh. Jadi kalau sungguh-sungguh kita berjuang, berkorban lillahi ta'ala habis-habisan, maka di saat itulah akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian juga yang pernah terjadi di bulan ini, yaitu ditaklukkannya atau dikuasainya lagi yang kedua kalinya Baitul Muqaddas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di bulan Rajab juga. Jadi dulu pernah dikuasai Palestina itu oleh orang Islam, tentara salib tersebut. Berapa ribu umat Islam. Pertama kan ditaklukkan di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengambil kunci Baitul Muqaddas itu tanpa perang, diserahkan langsung oleh pendeta-pendeta yang ada di Baitul Muqaddas, karena melihat di kitab mereka itu akan ada yang akan mengambil alih Masjidil Aqsa ini oleh pemimpin yang begini rupanya, begini keadaannya. Ternyata mereka lihat pembesar-pembesar pendeta mereka itu ya cirinya inilah Umar ini. Maka Umar menguasai Palestina atau merebut Masjidil Aqsa itu tanpa perang. Tapi berapa abad selepas itu dikuasai lagi oleh pasukan salib yang kejam sangat ini. Nah, pasukan salib itu banyak membantai ulama. Taran Masjidil Aqsa itu hampir sampai betis darahnya umat Islam dibantai oleh daya itu. Tidak ada mereka balas dendam. Salahuddin ini kan orang soleh, orang taat, ittiba dengan sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi dulu ketika Fathul Mekkah itu, Mekkah dikuasai oleh Nabi dan para sahabat, tidak ada balas dendam. Nabi katakan dulu ini yang ngusir saya, ngelempar saya ini, nak. Beliau katakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, yang masuk ke masjid ini, ke Baitullah ini aman, masuk ke rumah ini aman. Tidak ada balas dendam, itu tidak ada. Itu Nabi ajarkan.
Begitu juga Salahuddin, orang yang ittiba betul dengan Nabi, ketika menguasai Al-Aqsa itu, maka semua orang-orang kafir di sana itu tidak ada disakiti. Ketika perang ya dibunuh, tapi kalau sudah merdeka ya tawanannya dikasih makan bagus. Sebagian mereka itu yang membayar upeti dikasih tempat yang bagus, dibuatkan rumah. Itu ajaran Islam itu. Tidak ada balas dendam kayak tadi pasukan salib kuasai Palestina, habis dibabat, dibunuh orang-orang Islam sampai darah itu semata kaki. Ada yang mengatakan sampai sebetis darah, itu darah manusia, saking berapa ribuan mereka bunuh. Nah itu terjadi, dikembalikannya Al-Aqsa ke tangan umat Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, jatuh pada bulan ini kalau nggak salah 9 Rajab. Paham ya? Nah, sekarang ini insya Allah sebentar lagi ini yang ketiga kalinya Masjid Al-Aqsa akan juga dikuasai oleh umat Islam. Sudah ada ciri-cirinya ini, ada ciri-cirinya yang ketiga kalinya. Dan selepas itu nggak ada lagi, sudah habis, semua akan dikuasai oleh umat Islam, sehingga di sana kumpulnya orang-orang Yahudi dibantai habis semua. Nah, baru di sanalah nanti terjadi kiamat dan selanjutnya munculnya Dajjal dan ini Imam Mahdi dan sebagainya. Maka jarak kita sekarang ini dengan kiamat ini ya kalau kita lihat dari tanda-tandanya ya dekat, sudah dekatnya ya mungkin kita nggak nemukan, dan insya Allah kita umat Islam tidak akan nemukan. Yang nemukan kiamat orang-orang kafir. Karena apa? Kiamat ini amat ngeri keadaannya, hancurnya alam semesta, dan itu tidak akan mau diberikan, dilihatkan kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin dikasihi, dicintai oleh Allah, maka tidak diberikan, dimatikan dulu sebelum terjadinya alam semesta ini hancur. Dikirim angin oleh Allah, dalam hadis disebutkan, mutawatir riwayatnya, mereka mati semua orang mukmin. Siapa yang mencium angin itu mati semua, sehingga yang ada hanyalah asrorin nas, seburuk-buruk manusia, yaitu orang-orang kafir yang kenal dengan Allah. Mereka berzina di pinggir jalan dengan ibunya sendiri. Tidak ada lagi orang negur-negur, semua orang kafir semua sudah ada kenal dengan Allah. Maka di saat itulah Allah terbitkan Mahdi jadi sebelah barat. Seperti itu. Insyaallah kita orang umat Islam tidak akan ketemu namanya hari kiamat. Dimatikan dulu kita semua. Yang akan menemukan adalah orang-orang kafir. Kapan tibanya? Kalau dilihat dari ciri-ciri kecilnya hari kiamatnya, hari kecilnya kita tengok. Kalau besarnya itu lain lagi. Kecilnya sudah hampir semua terjadi. Banyaknya musik perempuan penyanyi di mana-mana. Kemudian khamar sekarang, dulu kan khamar itu memabukkan, ini kan jarang kita temukan, dilarang. Kalau sekarang di Alfamart dijual bebas, di toko-toko dijual bebas. Musik sudah bebas, perzinaan merebak di mana-mana, tontonan-tontonan yang membuka aurat, syahwat itu sudah tersebar di mana-mana, sudah terjadi. Tinggal yang besar-besar 10 yang tersari. La taqumus saah qabla an tarau qabla asyra ayat. Tidak akan terjadi kiamat sebelum kamu lihat 10 tanda besar. Mulai dari Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dabatul Ard, terus nanti sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, yang besar ini sedikit lagi akan terjadi, insyaallah ya. Tapi kita nggak usah khawatir, yang penting kita itu siapkan iman dan amal soleh, jaga diri, banyak-banyak ta'alluqnya kepada Allah. Insyaallah nggak akan membuat kita akan takut dengan keadaan. Tapi kalau kita ini tidak kuatkan hubungan kita dengan Allah, jauh daripada agama, isinya hanya ketakutan saja, insyaallah ya. Itu yang ketiga, yaitu ditaklukkannya Palestina atau Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan khilafah menjadi liberal, bebas di Turki. Dulu kan Turki itu dikuasai oleh pemerintahan Utsmaniyah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, terus itu berabad-abad sampai 7 abad lebih, 700 tahun lebih dikuasai oleh Turki itu. Istanbul itu oleh umat Islam, peradaban Islam tersebar di sana, kuat Islam di sana, sampai ciri khas cara berpakaiannya orang-orang kafir mengikuti orang-orang di Turki itu. Dan sekarang kan sebagian istri-istri para pendeta itu pakai cadar. Kenapa? Mereka mengingat dulu melihat orang-orang Turki seperti itu. Mereka pakai jenggot, mereka pakai jubah tuh, ngelihat di Turki seperti itu.
Jadi kehidupan Islam dulu yang ketika dipegang oleh Turki Utsmaniyah itu sampai masa sebelum Ataturk ini memerintah itu luar biasa, disegani umat Islam di saat itu. Nah, di saat Turki Utsmani dirubah pemerintahannya, bukan lagi khilafah tapi bebas, ikut kayak Amerika oleh Mustafa Kemal Ataturk itu. Jadi masjid ditutup, Islam tetap Islam, masjid ditutup, dibatasi yang bisa hadir, madrasah ditutup, perempuan gak boleh pakai hijab, harus buka, madrasah semua ditutup, pokoknya simbol-simbol Islam ditutup semua, pengajian gak boleh buka, hancur di saat itu. Nah, itu terjadi di bulan Rajab juga, sehingga Turki itu hancur. Dulu menjadi peradaban Islam nomor 1, sekarang menjadi hancur. Untung sekarang alhamdulillah dikuasai lagi oleh umat Islam, oleh siapa namanya, Erdogan. Karena Erdogan ini masih juga cicitnya Sultan Utsmaniyah dulu itu, masih cicitnya. Mudah-mudahan bisa terus dijaga istiqomah untuk tetap menjaga Islam di Turki tersebut, maka disebut Istanbul. Nah, itulah kejadian-kejadian besar yang perlu juga kita ketahui di bulan Rajab yang mulia ini. Kemudian apa yang perlu harus kita buat di bulan ini? Nabi arahkan kita paling pertama yaitu untuk perbanyak doa. Nabi itu ketika masuk bulan Rajab ini beliau banyak doa, terkhusus doa sebagaimana yang sering dibaca oleh ustadz kita, tuan guru kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab wa qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu Nabi ketika masuk Rajab itu langsung doa itu terus, ya Allah barik lana fi Rajab, berkahi hidup kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban besok, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami punya umur dalam keadaan sehat wal afiat ke bulan Ramadan. Insyaallah dipraktekkan ya, habis sholat atau habis apa doa supaya mungkin kita sekarang dikasih umur sampai Rajab tapi belum tentu masuk Sya'ban, kita nggak tahu. Kita masuk Sya'ban belum tentu masuk Ramadan. Tapi kalau kita mohon minta terus kepada Allah, insya Allah dengan izin kudrat dan iradah Allah akan diberikan kesempatan. Paham ya? Minta keberkahan daripada Allah di bulan Rajab ini. Itu Nabi aja minta, apalagi kita. Nabi itu sudah dinas pasti wajib masuk surga karena surga diciptakan oleh beliau. Namanya terpampang di surga, namanya terpampang berdekatan dengan nama Allah di arsy Allah Subhanahu wa taala. Sumber keberkahan. Beliau juga ngajari kita, beliau doa kepada Allah untuk diberkahi Rajab dan Sya'ban, disampaikan umurnya ke Ramadan. Padahal beliau orang dijamin surga sudah, bukan dijamin lagi, surga itu diciptakan karena beliau. Nah, maksudnya beliau ajarkan kepada kita umatnya yang bukan siapa-siapa, yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, doalah seperti itu, minta keberkahan. Insyaallah ya. Masih ada waktu? Masih 3 menit. Kemudian apa juga? Nah, supaya dapat keberkahan di bulan Rajab ini apa yang harus kita amalkan? Pertama, diarahkan juga oleh Nabi untuk kita berpuasa di bulan Rajab. Walaupun kebanyakan ya hadis-hadis yang disampaikan oleh para muallim yang di bulan Rajab ini ya statusnya lemah begitu. Tapi ada dalil yang mengarah secara umum untuk kita berpuasa di bulan haram. Kalau yang mengatakan puasa 1 hari 2 hari akan dapat ini itu lemah hadisnya, dhaif, tapi bisa kita amalkan juga. Tapi secara umum ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud, hadis yang mengarahkan kita untuk puasa di bulan-bulan haram. Nah, termasuk Rajab ini bukan haram enggak? Bulan haram kan 4 bulan haram itu, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Secara umum Nabi perintahkan kita puasa di bulan haram, entah puasa Senin Kamis dah termasuk sudah itu. Kalau enggak puasa Ayyamul Bid, hari 14, 15, 16, pertengahan bulan, atau puasa Daud, atau puasa apa saja. Yang perempuan terutama ibu-ibu yang belum qada puasa Ramadan jangan sampai lupa puasa. Niatkan puasa Senin Kamis, niatkan puasa qada, niatkan puasa Rajab, nanti sudah dapat pahala itu semua. Pahala qadanya dapat, pahala Senin Kemisnya dapat. Kalau hari Senin puasa Rajabnya juga dapat ya.
puasa di bulan Rajab. Nabi arahkan secara umum kita diperintahkan puasa di bulan Rajab. Ini hadisnya sahih. Kemudian juga kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Itu ulama mengarahkan Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Itu banyak-banyak baca di bulan ini. Para ulama banyak mengamalkan ini. Sudah masuk bulan Rajab itu banyak-banyak baca ini. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya Allah. Allahumma gfirli, ampuni diriku dosa-dosaku, warhamni, minta lagi rahmat, wa tub alayya, dan beri aku taufik untuk senantiasa bertobat. Insyaallah ya, banyak-banyak istighfar supaya kita dibuka tadi kayak tadi itu keajaiban di bulan ini. Banyak apa yang kita amalkan, puasa, kemudian banyak istighfar. Mau sayyidul istighfar baca enggak apa-apa, mau istighfar apa saja, yang penting intinya bertobat istighfar. Dan istighfar ini ingat, jangan tidak hanya ketika buat dosa saja, jadikan istighfar ini amalan. Bukan tidak perlu kita harus buat dosa istighfar, itu harus. Tapi walaupun kita nggak pernah buat dosa, tetap amalkan istighfar jadi amalan. Pokoknya buat dosa pokoknya sehari itu 100, tetap istiqomah. Nanti apa yang Allah berikan, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang lazimkan istighfar itu istiqomah, itu nanti kesumpakannya dihilangkan, kesempitnya dihilangkan, akan dimudahkan datangnya rezeki yang halal yang barakah kepada dirinya. Maka enggak harus ketika kita buat dosa saja, pokoknya amalkan sudah. Mau buat dosa enggak, kalau sudah sehari itu baca 100 kali. Nabi nggak pernah buat dosa, tapi sehari itu nggak pernah lupa baca istighfar. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Kemudian apa juga, sodakoh ke anak istri, lebihkan sodakohnya ke tetangga, ke siapa sodakoh semampunya, nggak perlu banyak, yang penting sodakoh, sudah niat mengamalkan, menghidupkan, memuliakan bulan ini. Kemudian tilawah Al-Quran, baca sholawat, zikir dan sebagainya. Intinya yang paling penting, jangan maksiat di bulan ini, sibukkan diri dalam taat kepada Allah, hadir majelis berjamaah, ngaji, banyak kebaikan, supaya kita diberi hal-hal yang baik oleh Allah. Kita latih sebelum kita masuk bulan Ramadan dari bulan Rajab ini, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan, insyaallah. Paham tapi ini ya. Kalau secara khusus memang, apalagi yang mengatakan ada sholat khusus di bulan Rajab, itu lemah semua ya. Lemah semua. Ya mau sholat ya sholat hajat, gak usah khususkan karena ini itu. Maka dari itulah kita banyak ditegur oleh orang-orang sebelah itu, karena kita banyak mengamalkan yang memang kurang kuat dasarnya. Jadi, kalau mau sholat ya sholat, sudah sholat hajat di bulan ini, insya Allah dapat amalan. Intinya kita diharapkan menghidupkan amal di bulan ini, termasuk antaranya dengan ngaji, hadir di masjid, ini kan menghidupkan amal, baca salawat, tasbih, istighfar, sedekah. Intinya ya sibukkan di dalam amal, jauhi diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita terhadap apa yang kita kaji tadi, untuk kita sama-sama bisa terapkan dalam kehidupan kita, kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.